Peran ekonomi internasional. Ekonomi internasional menyangkut hubungan antara beberapa negara di mana mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal relatif lebih sukar. Ekonomi internasional juga membahas akibat saling ketergantungan antar negara dunia baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Selanjutnya adalah jenis-jenis perdagangan. Yang pertama adalah perdagangan domestik, artinya adalah perdagangan yang terjadi di dalam suatu kawasan tertentu atau negara tertentu, biasanya terdiri dari perdagangan nasional dan perdagangan lokal. Yang kedua adalah perdagangan internasional yang biasa disebut dengan perdagangan luar negeri atau dalam banyak referensi disebut juga dengan bisnis luar negeri. Perdagangan internasional adalah hubungan perniagaan antara para pihak yang berada di dua negara yang berbeda. Secara garis besar dilakukan dalam bentuk ekspor dan impor. Teori perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai transaksi dagang barang dan jasa antara subjek ekonomi satu negara dengan subjek ekonomi negara lain. Subjek ekonomi yang dimaksud adalah warga negara biasa, perusahaan ekspor dan impor, perusahaan industri atau perusahaan negara. Teori merkantilisme muncul pada abad ke-17 dan ke-18. Para penganut merkantilisme percaya bahwa negara bisa mendapatkan keuntungan dari perdagangan internasional hanya dengan mengorbankan negara-negara lain. Sebagai hasilnya, mereka menganjurkan pembatasan impor intensif untuk ekspor dan peraturan pemerintahan yang ketat untuk semua kegiatan ekonomi. Teori keunggulan absolut Adam Smith adalah perdagangan antara dua negara didasarkan pada keunggulan absolut, yang mana artinya adalah kedua negara dapat mendapatkan manfaat dengan masing-masing mengkhususkan diri dalam produksi komoditas yang memiliki keunggulan absolut dan bertukar hasil dengan negara lain untuk komoditas yang memiliki kelemahan absolut. Yang kedua adalah teori keunggulan komparatif, di mana David Ricardo mendalilkan bahwa bahkan jika satu negara kurang efisien, kedua negara tersebut masih saling menguntungkan asalkan kelemahan absolut negara pertama yang berkaitan dengan yang kedua adalah tidak dalam proporsi yang sama di kedua komoditas. Faktor pendorong perdagangan internasional yang pertama adalah adanya kemajuan di bidang informasi serta transportasi. Yang kedua, masing-masing negara saling membutuhkan. Yang ketiga, terjadinya liberalisasi di bidang ekonomi. Dan yang terakhir adalah motif adanya keunggulan komparatif serta menambah devisa. Manfaat perdagangan internasional yang pertama menjalin persahabatan, yang kedua mencukupi kebutuhan masing-masing negara, mendorong aktivitas produksi barang, kemajuan ilmu teknologi, spesialisasi produksi masing-masing negara, dan yang terakhir adalah memperluas akses lapangan kerja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.